Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anur Rahman dengan NIM 2309535 dari Prodi Teknik Logistik. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang konsep fluida dinamis pada air yang mengalir di pipa. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Saya Dini Nurina dengan NIM 2303976. Saya Lela Marifi dengan NIM 2302049. Saya Amara Kasita Pangelia dengan NIM 2304419. Saya Aulia Rahmat dengan NIM 2301169. Saya Abu Fauzara Maharti dengan 2309845. Baik, kami akan melanjutkan ke pembahasan inti. Fluida dinamis dapat diartikan sebagai fluida yang bergerak dan memiliki kecepatan tertentu. Fluida dibedakan menjadi dua jenis, antara lain yang pertama fluida statis, yaitu fluida yang tidak bergerak, yang kedua fluida dinamis, yaitu fluida yang bergerak. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, fluida dianggap tidak kompresibel atau dapat ditekan. Yang kedua, fluida dianggap bergerak tanpa gesekan walaupun ada gerakan materi atau tidak mempunyai kekentalan. Yang ketiga ada aliran fluida, adalah aliran stasioner, yaitu kecepatan dan arah gerak vertikal fluida melalui suatu titik tertentu selalu tetap. Yang keempat ada tak tergantung waktu, yang artinya kecepatannya konstan pada titik tertentu dan membentuk aliran laminar. Sifat-sifat fluida pada air yang mengalir di pipa memiliki pengaruh yang signifikan. Pada aliran air di pipa, beberapa sifat fluida yang berpengaruh pada aliran air di pipa antara lain yaitu aliran laminar, kecenderungan, dan viskositas. Aliran laminar pada air yang mengalir di pipa dapat mempengaruhi perilaku aliran dan meminimalkan kebisingan. Viskositas dapat mempengaruhi penyebaran di saluran air. Oleh karena itu, pemahaman tentang sifat fluida pada air yang mengalir di pipa sangat penting untuk menghasilkan solusi yang tepat dalam perancangan dan pengembangan sistem pipa yang efisien dan optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi aliran dalam pipa aliran fluida banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang mengakibatkan penurunan tekanan atau kerugian tekanan sepanjang aliran pipa tersebut, yaitu yang pertama ada viskositas, densitas, dan kecepatan aliran fluida. Yang kedua ada perubahan temperatur fluida yang mengubah viskositas dan densitas fluida. Yang ketiga ada panjang, diameter dalam, pengaruh aliran turbulen, dan kekasaran permukaan pipa. Yang keempat ada posisi daripada suplai dan tempat masukan fluida yang dihubungkan dengan posisi pompa. Yang kelima yaitu pengaruh struktur pipa, misalnya dalam penambahan yang mempengaruhi aliran. Yang keenam ada jumlah dan jenis belokan dalam sistem pemipaan. Yang ketujuh yaitu jumlah dan jenis katup dan sambungan dalam layout pipa. Dan yang terakhir ada kondisi masukan dan keluaran aliran fluida dalam pipa. Contoh fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu aliran air pada selang atau pipa. Hubungan fluida dinamis dengan pipa air yang mengalir terkait dengan asas kontinuitas dan hukum Bernoulli. Asas kontinuitas menyatakan bahwa jumlah fluida yang masuk ke sebuah bagian pipa akan sama dengan jumlah fluida yang akan keluar dari bagian pipa lainnya. Sedangkan hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik, dan energi potensial pada setiap titik sepanjang aliran fluida akan selalu sama. Beberapa peralatan yang digunakan untuk mengukur kelajuan fluida dinamis dalam pipa, seperti 1. Tangki air. Tangki air digunakan untuk mengukur jauh daya jangkau air yang mengalir dalam pipa. 2. Tabung pitot. Tabung pitot digunakan untuk mengukur laju aliran gas di dalam pipa. 3. Pipa venturimeter. Pipa venturimeter digunakan untuk mengukur laju aliran fluida cair. Dalam pipa venturimeter, terdapat pipa yang diameternya menyempit. Hukum-hukum yang ada pada aliran fluida dinamis. Aliran fluida dinamis di dalam suatu pipa bisa dijabarkan secara terperinci ke dalam 3 pembahasan, yaitu debit fluida, asas kontinuitas, dan hukum Bernoulli.
Hukum Bernoulli adalah hukum yang mengatur laju fluida di dalam pipa, tetapi kedua ujung pipa memiliki perbedaan ketinggian. Contohnya yaitu saat seorang pemadam kebakaran mengangkat selang hingga ketinggian tertentu untuk mencapai titik tujuannya. Berikut ilustrasi dari contoh yang sudah saya sebutkan. Transportasi pipa merupakan perangkat transportasi angkutan barang melalui pipa. Contoh barang yang dikirim menggunakan pipeline, misalnya gas alam dan minyak mentah. Transportasi pipeline ini memerlukan arus yang stabil dan besar. Dalam pipa fluida dinamis mengalir dengan kecepatan yang berbeda-beda pada setiap penampang pipa. Hukum Bernoulli menjelaskan bahwa jika kecepatan fluida meningkat, maka tekanan fluida akan menurun. Sebaliknya, jika kecepatan fluida menurun, maka tekanan fluida akan meningkat.